Kemudian berikut itu yang berhubungan dengan huwal awal. Jadi huwal awal itu menyatakan bahwa keberadaan Allah itu tidak berpermulaan ataupun tidak berproses seperti prosesnya terciptanya daripada seluruh makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah di atas bumi. Kemudian kata wal akhir. Wal akhir itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berkesudahan. Misalnya seperti kita manusia, seperti binatang-binatang akan menemui mati, manusia akan menemui ajal, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak berakhir. Jadi walaupun hancurnya dunia pada waktu kiamat, waktu huru-haranya kiamat, Allah itu tetap berdiri sendiri. Itu yang ada hubungan dengan wal akhir. Yang berikut wazahiru. Wazahiru itu wujud. Wazahiru itu kan wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Tapi wujud daripada Allah itu adalah tidak tampak daripada panca indera. Karena kalau andainya Allah itu datang mewujudkan dirinya, maka kira-kira semua yang kita tempati itu akan hancur. Itu yang berhubungan dengan wazahiru. Nah, batinia daripada Allah Subhanahu wa taala itu bahwa andainya manusia sendiri hanya sekedar bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala itu predikatnya adalah maha melihat. Di mana saja, di ujung-ujung mana saja Allah Subhanahu wa taala bisa lihat. Itu yang berhubungan dengan al-batin. Kemudian manusia sekedar bisa berpikir, sekedar bisa mendengar, sekedar bisa mencium, sekedar bisa meraba, merasa. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada maha-mahanya itu. Maha melihat, maha mendengar, maha mencium, maha merasa, maha meraba. Jadi semua pergerakan yang berada pada setiap makhluk Allah itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keberadaan Allah itu adalah dia wal batin. Itu antaranya yang berhubungan dengan huwal awal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Bisa jelaskan dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana hubungan kita dengan kita menelusuri didasarkan pada ayat ini? Apa hubungannya dengan perguruan kita ingin menelusuri jalur hakikat, jalur jati diri dengan jalur kebatinan dan jalur untuk bisa mengenal kita punya diri sendiri? Karena kita apabila mengenal diri, maka kita mengenal Allah. Apabila mengenal Allah, turut merasakan kehadiran daripada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Maka bagaimana hubungannya dengan perjuangan-perjuangan kita melalui titik-titik yang dijelaskan yang ada hubungannya dengan
wal awal wal akhir wal zahir wal batinu ini. Jadi seandainya setiap manusia diberikan indera, diberikan panca indera, maka panca indera antaranya penglihatan itu dicoba untuk disinambungkan kepada maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita sinambungkan melihatnya kita dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka terbukalah tabir-tabir gaib yang ada pada diri kita. Itulah alasannya maka kita pada prinsipnya di perguruan ini adalah ingin meningkatkan kita punya diri dalam hal yang ada hubungan dengan wal batin. Yang berikut kita masuk pada jalur kalbu, yang penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan, perasa. Apabila kita bersinambungkan dengan perasaan dan perabaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka suatu hal yang masih beberapa kilometer, kalaupun ada hubungan dengan kita, ada hubungan dengan yang mencelakakan kita, itu sudah ada rasa sama kita. Itu penelusuran daripada perguruan Hidayatul Indra. Itu yang ada hubungan dengan perasaan, perabaan, dan penglihatan, pendengaran. Coba kalau misalnya kita ingin membuka jalur pendengaran kita yang disinambungkan dengan maha mendengarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sinambungkan. Maka yang di ujung sana, di daerah lain pun ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kita punya diri terdengar di sini. Itu yang harus kita pelajari, kita harus perjuangkan itu. Kemudian yang berikut adalah yang masuk pada jalur indera yang seperti secara ilmiah dia dikatakan indera yang keenam. Indera yang keenam itu kedudukannya adalah di kalbu. Jadi apabila kita menuju ke Sulawesi Tengah sana, misalnya ada suatu kepentingan yang diperlukan oleh orang Sulawesi Tengah, tapi ada juga yang bermaksud tidak baik sama kita, kalbia kita itu sudah berbicara. Itu kesinambungan daripada yang ada hubungannya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sehingga kalau selalu kita kuasai yang seperti ini, maka kita mulai membentuk suatu pengenalan diri. Diri kita itu sebenarnya siapa? Bisa berpikir. Pikiran itu suatu anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada pikiran, manusia bisa menciptakan, bisa membuat satu pesawat, bisa membuat kapal laut, bisa membuat mobil. Itu daripada pikiran. Itu anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ada hubungan dengan semua keberadaan kita.
Jadi untuk membukakan batinia kita itu ada hubungannya dengan wazahiru dengan wal batinu itu. Karena sesuatu hal yang diciptakan oleh Allah itu adalah berasal dari satu sumber. Dari satu sumber. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah mencita-citakan untuk menciptakan sesuatu yang menjadi cikal bakal daripada yang menyebut dia Allah, yang mempertuhankan dia, yang akan menyembah dia, sehingga dia menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk bersujud dan menyembah kepada aku. Allahu Akbar. Itu yang ada hubungan dengan semua penciptaan. Jadi alur-alur pikiran kita itu selalu memikirkan. Di dalam terciptanya langit dan bumi, di dalam terjadinya pergantian siang dan malam menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berpikir. Jadi tidak hanya terciptanya langit dan bumi dan pergantian siang dan malam yang kita pikirkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi tidak hanya seperti yang dinyatakan itu yang kita pikirkan, tetapi termasuk keberadaan daripada kita punya diri. Sosok diri kita berdiri dengan tegak. Sosok diri kita bisa berjalan dengan bagus. Sosok diri kita berbicara dengan bagus. Sosok diri kita bisa mendengar dengan bagus. Disitulah kita dapati jati diri kita dan hakikat diri kita. Kalau tidak kita analisa dalam hal-hal seperti ini, sampai kapanpun kita tidak akan dapati. Walaupun di satu sisi ada suatu hal-hal yang berbentuk rahasia yang kita gunakan untuk mensinambungkan dengan keberadaan diri kita menuju kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu hal yang kita perlu gunakan untuk mensinambungkan. Nah, seperti pada video-video kami yang lalu telah dinyatakan bahwa mendapatkan jati diri itu adalah menemui kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati seperti yang dimiliki oleh para nabi melalui para mujizat-mujizatnya. Namun kita sebagai manusia perlu mempelajari sehingga kita mendapatkan gelar warasatul anbiya, jadi pewaris-pewaris daripada nabi. Itulah gambaran sistematika yang saya jelaskan yang bisa kita pegangi, seperti misalnya ada zikir-zikir tertentu. Kesinambungan antara hu dengan kun itu ada rahasianya tersendiri. Kesinambungan dari hu dengan kun. Biar hu dengan kun itu kita bisa baca, kita bisa dengarkan di YouTube, tapi nanti akan dibuka. Baru itu
akan terbuka. Karena setiap manusia itu ada terselubung suatu titik rahasia daripada keberadaan diri kita sendiri yang nanti ada yang bisa membangkitkan itu, baru nanti dia bisa dibangkitkan. Jangan berharap misalnya saya sudah lihat di YouTube bahwa itu ada kesinambungan, dijelaskan sejelas-jelasnya sama Hidayatul Indrali bahwa kesinambungan antara titik rahasia hu dengan kun itu sudah saya bisa manfaatkan. Tidak perlu lagi ketemu dengan mereka. Nanti akan dibuka, bos. Tidak akan dibuka, tidak akan bangkit dia selama tidak dibangkitkan. Itu ada rahasianya tersendiri lagi. Rahasianya tersendiri lagi. Akan terbangkitkan dia. Karena penunjang-penunjangnya itu adalah tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya penglihatan dan pendengaran akan ditutup dengan cahaya hitam sehingga kita bisa punya ilmu-ilmu yang setinggi apapun, tetap dia tidak bisa terbuka. Nah gitu. Jadi ini hal-hal yang ada hubungan dengan huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya kita pergunakan kesempatan sekarang untuk meditasi dan akan membuka sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, supaya yang saya jelaskan itu benar-benar bermanfaat. Tidak rugi-rugi waktu kita datang ke sini. Ada manfaat. Itulah hal-hal yang saya perlu sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada yang meditasi, silakan meditasi menelusuri. Dan ada yang bertanya, silakan bertanya. Saya buka waktu sekurang-kurangnya 15 menit. Silakan Pak.